Perkenalkan, nama saya Nuzul Ahmad, Prodi Pendidikan Matematika, kelas R003. Jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran zaman modern pada abad ke-21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered. Jadi hal ini itu sesuai dengan tuntunan masa depan di mana peserta didik itu harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Sebenarnya maksud dari pembelajaran matematika abad 21 adalah pembelajaran yang menekankan pentingnya pengembangan pada 4 aspek, yaitu kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan komunikasi. Nah, terus bagaimana konsep pembelajaran abad ke-21? Jadi ada 3 konsep pendidikan pada abad 21 yang telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ketiga konsep tersebut adalah 21st Century Skills, Scientific Approach, dan Authentic Assessment. Selanjutnya, 3 konsep tersebut diadaptasi untuk mengembangkan pendidikan menuju Indonesia Kreatif tahun 2045. Indonesia Kreatif ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya pergeseran pekerjaan di masa datang. Piramid pekerjaan di masa datang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tertinggi adalah pekerjaan kreatif atau creative work. Sedangkan pekerjaan rutin akan diambil oleh teknologi robot dan otomasi. Pekerjaan kreatif membutuhkan intelijensia dan daya kreativitas manusia untuk menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif. Studi yang dilakukan Trilling dan Fadel pada tahun 2009 itu juga menunjukkan bahwa tamatan sekolah menengah, diploma, dan perguruan tinggi masih kurang kompeten dalam hal yang satu, komunikasi lisan maupun tertulis, berpikir kritis dan mengatasi masalah, etika bekerja dan profesionalisme, bekerja secara tim dan berkolaborasi, bekerja di dalam kelompok yang berbeda, menggunakan teknologi, manajemen, proyek, dan kepemimpinan. Keterampilan abad 21 dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan. Pengetahuan abad 21 atau 21st Knowledge Skill Rainbow. Nah, jadi keterampilan abad ke-21 itu mencakup life and career skills. Keterampilan hidup dan berkarir meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mengatur diri sendiri, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua, learning and innovation skills. Keterampilan belajar dan berinovasi meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, information, media, and technology skills. Nah, keterampilan teknologi dan media informasi meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran dikemas secara beruntun menjadi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membuat jejaring. Alat penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di abad 21 adalah yang pertama, internet, komputer, dan printer, terus pensil dan kertas,
telepon seluler, permainan edukasi, tes dan kuis, pola pikir yang sehat dan positif, guru yang baik, biaya pendidikan, orang tua yang penyayang, dan sumber belajar yang menunjang. Tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran, sebagai fasilitator dan pengelola kelas, maka tugas guru yang penting adalah dalam pembuatan RPP. RPP haruslah baik dan detail dan mampu menjelaskan semua proses yang akan terjadi dalam kelas, termasuk proses penilaian dan target yang ingin dicapai. Dalam menyusun RPP, guru harus mampu mengkombinasikan antara target yang diminta dalam kurikulum nasional, pengembangan kecakapan abad 21 atau karakter nasional, serta pemanfaatan teknologi dalam kelas. Nah, terus bagaimana sih strategi pembelajaran matematika pada abad ke-21? Nah, jadi penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, terus pembelajaran berbasis keingintahuan, dan serta model pembelajaran silang atau jigsaw maupun model kelas terbaik. Nah, hal tersebut itu dapat diterapkan oleh guru untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Satu hal yang perlu dipahami bahwa siswa itu harus mengerti dan memahami hubungan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata. Siswa harus menerapkan ilmunya untuk mencari solusi permasalahan dalam kehidupan nyata. Nah, strategi dari pembelajaran dari abad ke-21 ini menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Di era milenial saat ini, pembelajaran yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang bersifat kontekstual, di mana materi pengetahuan berhubungan dengan dunia nyata serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, strategi pembelajaran abad ke-21 menekankan siswa untuk berpikir kritis. Nah, guru hanya sebagai fasilitator. Selebihnya, siswa yang mencari tahu sendiri apa yang telah diarahkan oleh guru. Pembelajaran abad 21 erat kaitannya dengan keterampilan menggunakan teknologi. Berbagai strategi pembelajaran yang digunakan, salah satunya yaitu pembelajaran Community of Inquiry yang berguna untuk meningkatkan kemandirian, kerjasama, dan berkolaborasi serta partisipasi peserta didik. Community Inquiry merupakan pembelajaran inquiry kolaboratif. Penerapan model yaitu mahasiswa membentuk komunitas dinamis yang masing-masing anggotanya menanggung jawab mengkonstruk makna dan memiliki pemahaman melalui partisipasi aktif dalam proses inquiry. Untuk selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup pembelajaran matematika abad ke-21? Nah, dalam usaha kita untuk menganalisa masalah pendidikan sesuai dengan sadar operasional yang telah kita uraikan di atas, maka ruang lingkup pendidikan matematika memiliki cakupan yang cukup luas karena banyak sekali yang terlibat dalam proses pendidikan matematika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup pendidikan matematika secara garis besarnya meliputi yang satu, perbuatan mendidik itu sendiri.
Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri adalah apa saja yang dilakukan oleh pendidik atau siswa didik adalah proses pendidikan itu terjadi. Nah, yang kedua adalah anak didik. Anak didik merupakan objek pokok dari pendidikan karena bersifat selalu membutuhkan bantuan orang lain yang selalu menggantungkan orang lain. Nah, yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan matematika, yaitu landasan sebagai sumber dari kegiatan pendidikan matematika. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan anak agar memahami konsep, fakta, prinsip, operasi, dan bisa mengaplikasinya secara akurat dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Yang keempat, pendidik, yaitu orang yang menjadi subjek dari pelaksanaan pendidikan, harus memiliki kualitas ilmu dasar tentang matematika serta bisa dijadikan figur. Nah, yang kelima, materi pendidikan matematika, bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disusun kurikulum dan dijabarkan dalam garis-garis besar program pengajaran. Yang keenam, metode pendidikan matematika. Cara-cara bagaimana pendidik menjanjikan sebuah materi pendidikan kepada anak didik supaya materi yang disampaikan oleh pendidik itu mudah diterima dengan baik dan memiliki kesan dalam diri anak. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Jadi, evaluasi merupakan cara untuk mengetahui kemampuan siswa didik dalam penguasaan materi atau hasil belajar siswa. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan matematika. Langkah-langkah atau tindakan-tindakan guna menjaga kelangsungan pekerjaan mendidik dapat berupa alat pendidik preventif atau alat pendidik represif. Nah, yang kesembilan itu lingkungan, yang merupakan suatu keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan matematika. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan matematika di sini ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan matematika. Lingkungan pendidikan sangat berpengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Oleh karena itu, hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Nah, terus bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran matematika abad ke-21? Nah, pendidikan pada abad 21 ini dituntut agar mampu membekali siswa terkait keterampilan yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan yang berkualitas. Keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C meliputi keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau critical thinking and problem solving, kreativitas atau creativity dan inovasi atau innovation, komunikasi dan kolaborasi. Berpikir kritis berarti menimbang segala informasi dengan takaran logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir merupakan kodrat setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan berpikir kritis sangat membutuhkan dalam memahami setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kreativitas ialah kemampuan menghasilkan ide, gagasan, pemikiran baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Keterampilan berpikir kreatif dapat dilatih melakukan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain. Misalnya, yaitu melatih siswa untuk berpikir sesuatu yang berbeda dengan melihat persoalan dari sudut pandang siswa, sehingga memunculkan ide berupa alternatif pemecahan masalah yang tepat. Komunikasi merupakan sebuah keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi baik secara lisan maupun tulisan. Rendahnya kemampuan komunikasi akan berpengaruh pada sulitnya menyampaikan pesan
dan memproses informasi, serta sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya memiliki keterampilan komunikasi untuk pengembangan diri, dengan salah satu usahanya yaitu selalu belajar dan berlatih. Kolaborasi merupakan keterampilan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Siswa dilatih untuk memiliki kemampuan bekerja sama dalam kelompok agar menghindari sikap egois dan tidak peduli dengan sesama. Keterampilan kolaborasi ini dapat dilatih dari cara siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya, bagaimana mereka menghargai ide dan pendapat teman sekelompoknya, serta memahami bahwa setiap anggota tergantung satu sama lain dalam kelompok tersebut. Keterampilan abad 21 tentunya sudah berbeda dari abad sebelumnya, yang mana sudah berkembang menjadi lebih bagus sesuai dengan tuntutan zaman. Masalah yang dihadapi zaman sekarang tidak mungkin diselesaikan dengan cara lama. Harus perubahan yang menyeluruh dan mendasar dalam segala aspek kehidupan, atau lazim disebut dengan perubahan paradigma atau perubahan sistematik. Berikut adalah pergeseran paradigma pada tabel berikut ini. Salah satu implikasi yang sekarang paling banyak mendapatkan perhatian adalah belajar berjaringan. Belajar berjaringan merupakan suatu konsep yang berkembang dari konsep sebelumnya. Konsep sebelumnya yaitu belajar di sekolah tatap muka langsung dimaknai belajar tradisional yang merupakan bagian dari paradigma lama. Selain dimaknai sebagai tradisional, belajar tatap muka langsung juga dimaknai sebagai terarah atau terikat karena segala proses belajarnya telah ditentukan seperti lama waktu belajar, isi pelajaran, tujuan pelajar, persyaratan naik kelas, bahkan seragamnya. Latar belakang perkembangan konsep belajar berjaringan yang pertama adalah konsep globalisasi. Dalam lingkungan global tersebut diperlukan adanya interkoneksi yang semakin luas, terutama karena ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah bersinergi. Latar belakang kedua, belajar hakikatnya merupakan kegiatan interaksi yang terpenting dari proses sosial. Belajar merupakan kegiatan interaksi yang termediasi dalam lingkungan sosial. Perkembangan kemampuan setiap orang baik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, berlangsung melalui interaksi dalam lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan interaksi sosial yang meluas dan beragam. Dengan demikian, kegiatan belajar merupakan interaksi antara pembelajar dan warga belajar, interaksi dengan guru, dosen, dan instruktur, interaksi dengan kelompok, dan interaksi dengan berbagai sumber belajar. Latar belakang ketiga adalah pengakuan bahwa tiap orang memperoleh kesempatan untuk membangun potensi dirinya semaksimal mungkin. Jika ditinjau dari perspektif psikologis, pengakuan ini merupakan pendekatan psikologi konstruktivistik, tempat setiap orang akan membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mencerna apa yang diperoleh dan dialami. Inti belajar berjaringan adalah terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik, sesama peserta didik dengan sumber belajar lain, dan peserta didik dengan lingkungannya. Pelaksanaan belajar berjaringan adalah bila peserta didik menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan tertentu dan menjalin kerjasama kolaboratif dengan kelompok kecil, kelompok besar, bahkan kelompok maya. Dengan demikian, belajar berjaringan dapat juga terlaksana di sekolah, namun memerlukan perubahan dan peran guru. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.